Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sampai dengan saat ini selalu diberikan kesehatan ya. Jumpa lagi dengan saya, Emilia. Kali ini saya akan memberikan kuliah tentang etika kerja atau etos kerja. Ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah etika dalam kerja. Yuk disimak baik-baik ya. Tetap fokus kuliah dalam keadaan daring. Etik atau etu didefinisikan sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau institusi. Jadi sebagai panduan seseorang itu dalam bertingkah laku atau berperilaku di dalam suatu institusi atau tempat kerja. Etika kerja dapat diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar yang wujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Jadi kalau sesuatu hal yang dianggap baik atau tidak baik itu tercermin dalam sifat atau perilaku seseorang ya. Ketika dia meyakini bahwa pekerjaan yang dia tekuni saat ini adalah sesuatu hal yang baik, maka dia mampu melakukan hal setiap langkahnya itu dalam keadaan yang baik. Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja ini menurut Sukardewi. Lalu sebenarnya etos itu berasal dari bahasa Yunani loh ya, yaitu etos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Jadi kalau kita bicara mengenai etos atau etika, yaitu berarti berkaitan dengan sikap atau kepribadian seseorang atau karakter seseorang. Kita melihat ya wataknya seseorang serta apa yang diyakini oleh dia. Berikutnya tentang etika kerja secara keseluruhan adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk pimpinannya dalam pelaksanaan kerja sehari-hari dalam perusahaan. Jadi baik bawahan maupun atasan, pimpinan tertinggi itu kalau sudah bicara tentang etika kerja, berarti dia harus mematuhi segala pedoman. Yang dianggap etika kerja itu adalah pedoman atau nilai atau prinsip moral yang sudah ditetapkan sebagai aturan di tempat kerjanya itu. Berikutnya tentang balik dulu deh. Jika sesuatu tempat atau institusi menerapkan etika kerja, tentunya kita akan tahu ya apa yang nantinya akan didapatkan atau dihasilkan dari perusahaan itu. Sebaliknya jika tidak pun kita akan tahu, misalnya karyawan tidak menerapkan etika kerja, nah kita akan tahu juga kira-kira ya sebagai gambaran apa yang akan terjadi. Nah, ciri-ciri etos kerja. Seseorang yang memiliki kecanduan terhadap waktu. Artinya kecanduan di sini bukan berarti dia semata-mata tidak lupa akan waktu, tidak. Tapi dia bisa memanfaatkan waktu kerjanya itu dengan sebaik mungkin untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas bekerja. Lalu memiliki moralitas yang bersih, ikhlas, memiliki kejujuran, memiliki komitmen serta kuat pendirian dan konsisten. Ini orang-orang yang memiliki etos kerja ya, ciri-cirinya seperti ini. Lalu bagaimana caranya menumbuhkan etos kerja dalam lingkungan kerja supaya bisa tercipta lingkungan yang kondusif? Maka lakukan yang pertama adalah niatkan bahwa kerja itu adalah sebagai rahmat. Artinya aku bekerja tulus penuh rasa syukur. Yang kedua, yakinkan bahwa kerja itu adalah amanah. Aku bekerja penuh tanggung jawab. Yang ketiga, yakinkan bahwa kerja itu adalah panggilan. Aku bekerja tuntas penuh integritas. Keempat, yakinkan bahwa kerja adalah aktualisasi. Aku bekerja keras penuh semangat. 5, kerja adalah ibadah. Aku bekerja serius penuh cinta. 6, kerja adalah seni. Aku bekerja cerdas penuh kreativitas. 7, kerja adalah kehormatan. Aku bekerja penuh ketekunan dan keunggulan. 8, yakini bahwa kerja pelayanan, kerja paripurna kerendahan hati.
Nah, kalau kita meyakini bahwa pekerjaan yang kita lakukan seperti ini, insya Allah sifat etos kerja atau etika kerja akan kita miliki dengan sendirinya, yaitu ya ada di dalam tubuh diri kita. Berikutnya tentang perusahaan kerja yang baik dan mengamalkan nilai seperti kejujuran tentunya. Jadi setiap perusahaannya kalau mengamalkan, setiap karyawannya mengamalkan etika kerja dengan baik, tentunya dalam lingkungannya itu adalah lingkungan yang penuh dengan kejujuran, penuh keterbukaan, loyalitas kepada perusahaan untuk karyawannya, konsisten pada keputusan. Jadi kalau setiap ada keputusan yang terkait atau mengatur seluruh karyawan yang ada, maka setiap karyawan akan konsisten dalam menjalankan keputusan itu. Dedikasi kepada stakeholder, artinya memberikan pelayanan yang sepenuhnya kepada orang-orang yang terlibat langsung dengan perusahaan itu. Mampu bekerja sama dengan baik, memiliki sifat disiplin, dan tentunya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepada setiap karyawan. Lalu kita masuk kepada hal-hal yang meliputi etika kerja. Kumpulan secara keseluruhan antara sikap, perilaku, cara berhubungan, bagaimana proses kerja dilaksanakan akan membangun budaya kerja yang merupakan salah satu elemen penting dalam perusahaan. Jadi secara keseluruhan itu merupakan suatu bentuk proses sebenarnya yang dilakukan oleh setiap karyawan, dan setiap saatnya, waktunya dia terus melakukan kegiatan dengan penuh keyakinan dan dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Etika kerja meliputi hal-hal berikut, ya, seperti bagaimana sikap karyawan dalam perusahaan, sikap karyawan dengan wewenang dan jabatannya di perusahaan, bagaimana hubungan karyawan dengan atasan dan dengan bawahannya, dan bagaimana hubungan karyawan dengan sesama karyawan. Oke, kita lanjut kepada slide yaitu karyawan dalam perusahaan. Setiap karyawan merupakan warga perusahaan yang baik, mentaati peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kalau misalnya bisa mampu menerapkan ini setiap karyawan, maka perusahaan akan berjalan dengan baik, sukses. 2. Menggunakan dan mengembangkan potensinya secara optimal untuk kepentingan perusahaan. Jadi benar-benar disalurkan atau diaktualisasikan kemampuan yang ada dalam diri setiap karyawan, dijalankan berdasarkan tugasnya untuk mengerjakan apa saja yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. 3. Turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik. Ya, kalau antara satu karyawan dengan karyawan yang lain bisa tercipta hubungan kerja yang baik, maka akan lingkungan kerjanya menjadi kondusif. Lalu bagaimana karyawan dengan wewenang dan jabatannya di perusahaan? Setiap karyawan yang memiliki wewenang atau jabatan, dia harus menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Misalnya dia mendapatkan fasilitas lebih yang diberikan oleh perusahaan, maka gunakan fasilitas itu untuk kepentingan perusahaan. 2. Menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta, serta fasilitas perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. 3. Menjaga nama baik perusahaan dalam sikap dan perilakunya baik di luar maupun di dalam perusahaan. Selagi saat itu dia masih bekerja di perusahaan tersebut, maka jagalah diri dalam bersikap dan berperilaku, karena itu mencerminkan nanti nama baik perusahaan yang dibawa atas namanya. Lalu bagaimana karyawan dengan atasan dan bawahan di perusahaan? Ya, bagaimana sikapnya? Sebaiknya atasan sebagai panutan, bawahannya bertanggung jawab atas perilaku, kinerja, unjuk kerjanya di perusahaan. 2.
Bawahan secara aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dalam arah dan di bawah tanggung jawab. Jadi tidak ada hubungan yang terputus ya antara atasan dengan bawahan, karena dua-duanya saling berkoordinasi sebenarnya ya. 3. Saling menerima, menghargai, dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan, didasari ketulusan dan itikat baik. Jadi kalau ada sifat yang dimiliki antara bawahan dan atasan itu saling menerima, saling membutuhkan, saling menghargai, dan membina kerjasama, nah itu otomatis akan berjalan ya sikap-sikap yang baik dalam menjalankan setiap tugas masing-masing. Lalu bagaimana karyawan dengan sesama karyawan? Nah ini interpersonal. Saling menghargai sebaiknya, mendorong semangat, bina kerjasama dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu mengembangkan integritas, keterbukaan, dan kelimpahan dalam hubungan yang harmonis sebagai warga perusahaan. Bagaimana memahami etika pergaulan? Setiap karyawan dalam hubungan interpersonal sebaiknya bersikap santun dan ramah. Ya, baik dalam tingkah laku, dalam bertutur kata, ya itu harus diperhatikan kesopanan dan keramahan. 2. Penuh perhatian terhadap orang lain, yaitu memiliki sifat empati, ya peduli kepada orang lain. 3. Mampu menjaga perasaan orang lain, ya jangan sampai sikap kita, kata-kata kita bisa menyinggung teman kerja kita, ya itu harus diperhatikan betul ya, sehingga tetap terjalin hubungan yang harmonis. 4. Berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja membutuhkan bantuan. Tadi hubungannya dengan sikap peduli. Ketika tugas kita telah selesai, ada teman kita yang belum selesai dalam menyelesaikan tugasnya, maka kalau kita mampu, sebaiknya kita bantu dia agar bisa cepat selesai dalam melakukan tugasnya. Mampu mengendalikan emosi ketika dalam keadaan situasi yang kurang kondusif, kendalikanlah emosi karena bisa memecah belah kerukunan ketika kurang dikendalikan. Lalu ke slide berikutnya, tanda-tanda memiliki etos kerja. Tadi ada ciri-ciri ya, ini mungkin hampir sama. Yang pertama, mempunyai penilaian sangat positif terhadap hasil kerja manusia. Jadi kalau misalnya atasan memberikan tugas kepada bawahan dan bawahan telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuannya, ya berikanlah penilaian yang baik ya, karena itu merupakan salah satu reward atau memberikan semangat untuk dia terus meningkatkan kinerjanya. 2. Menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia. Maka kalau ingin mendapatkan sesuatu hal yang bagus atau hasil yang bagus, maka apapun pekerjaan yang kita lakukan, maka yakinilah bahwa tadi seperti halnya ada 8 ya, bahwa kerja adalah dan sebagainya, kita yakini itu, maka eksistensi yang ada pada diri kita akan keluar, dan itu merupakan satu hal yang baik buat diri kita sendiri maupun untuk perusahaan. Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. Nah, maka yakinilah bahwa kerja kita itu bukan semata-mata hanya melakukan aktivitas fisik, tapi yakinilah bahwa itu adalah satu hal yang bermakna, bermanfaat untuk kehidupan manusia yang lainnya. Kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita. Dan kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah. Ini mungkin kaitannya dengan tadi yang di awal ya, ada 8 prinsip. Aspek etika kerja terkait dengan apa yang harusnya dia lakukan, baik kawan ataupun manajer. Untuk etika kerja setiap didasari oleh prinsip-prinsip bahwa sebaiknya laksanakan tugas sesuai dengan visi, misi, tujuan perusahaan supaya fokus untuk mengembangkan atau memajukan perusahaan. 2. Selalu berorientasi pada budaya peningkatan mutu kinerja, ya, selalu ada editing, monitoring, ya, evaluasi tahap dilakukan, ya, sehingga jika terjadi kekurangan, berikutnya perbaiki kekurangannya untuk peningkatan mutu kinerja yang ada. Saling menghormati sesama karyawan, penting sekali ya, karena sifat ini
bisa menumbuhkan sikap kerjasama yang baik nantinya. Terkait dengan membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas perusahaan. Tidak ada seseorang yang tidak membutuhkan orang lain, ya. Saling ketergantungan, saling membutuhkan itu tentunya ada dalam setiap kehidupan manusia. Memegang amanah dan tanggung jawab serta kejujuran. Nah, milikilah sifat ini karena amanah itu adalah suatu hal atau bentuk perilaku yang sangat baik, tanggung jawab dan kejujuran atau sifat terbuka dalam melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan. Manajemen waktu, manajemen tugas, dan perencanaan yang lainnya sebaiknya dilakukan dengan sebaik mungkin, dikerjakan secara bertahap, kontinu, terus-menerus, dan penuh tanggung jawab. Berikutnya ke etos kerja memiliki 3 aspek, yaitu personal, inisiatif, dan dapat diandalkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keahlian interpersonal. Keahlian interpersonal itu adalah aspek yang berkaitan dengan orang lain atau bagaimana pekerja berhubungan dengan pekerja lain di lingkungan kerjanya. Jadi sikap ya, kaitannya dengan bagaimana kebiasaan yang dia lakukan, sikapnya dia seperti apa, cara penampilannya, perilakunya dengan orang lain, serta mempengaruhi bagaimana individu itu berinteraksi dengan orang lain. Dan hal ini yang merupakan indikator untuk seseorang kerja adalah karakteristik pribadi. Jadi kalau misalnya kita mau melihat keahlian interpersonal seorang, kita lihat aja karakternya seperti apa, wataknya dia, ya. Jadi seperti itu. Karena ini merupakan salah satu indikator. Berikutnya yang kedua kita masuk kepada sifat-sifat ciri-ciri orang yang memiliki keahlian interpersonal, yaitu sopan, bersahabat, dia selalu memiliki perhatian, senang bekerja sama, suka menolong, disenangi orang lain, tekun dalam bekerja, loyalitas atas pekerjaannya, rapi dalam segala hal, mempunyai sifat sabar, apresiatif, sifatnya kerja keras, sangat rendah hati, emosinya stabil, dan memiliki keras kemauan. Nah, ini setiap kalian baik. Berikutnya kita masuk inisiatif. Inisiatif merupakan karakteristik yang dapat memfasilitasi seseorang agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak langsung merasa puas dengan kinerja yang biasa. Biasanya orang seperti ini dihubungkan dengan situasi di tempat yang kerja yang tidak lancar. Ketika dia menemukan suatu hambatan atau permasalahan dan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dengan inisiatif, dengan pemikiran apa yang dia miliki, dia berusaha untuk memperbaikinya tanpa harus ada perintah biasanya. Ya, langsung dengan sendirinya melakukan perbaikan tersebut. Hal-hal seperti penundaan pekerjaan yang buruk, kehilangan tidak dimanfaatkan dengan baik, dan kehilangan pekerjaan dapat muncul jika individu tidak memiliki sifat inisiatif. Nah, ini mencerminkan pribadi-pribadi yang kurang baik di lingkungan kerja, sehingga akan menghasilkan kinerja yang buruk penilaiannya. Nah, ini ciri sifat yang menggambarkan inisiatif seorang pekerja. Biasanya orang itu cerdik, dia produktif, memiliki banyak ide, berinisiatif, ambisius dalam melakukan pekerjaan, memanfaatkan dengan sebaik mungkin, efisien dan efektif, memiliki antusias yang tinggi, berdedikasi, memiliki daya tahan kerja, orangnya akurat, teliti, mandiri, mampu beradaptasi, kerjanya gigih dan teratur. Next, kita masuk dalam mendapatkan dan yang berhubungan dengan adanya terhadap hasil kerja seseorang pekerja dan merupakan suatu perjanjian implisit pekerja untuk melakukan beberapa fungsi dalam kerja. Seorang pekerja diharapkan dapat memuaskan harapan minimal perusahaan tanpa perlu terlalu berlebihan, sehingga melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya merupakan biasanya sedikit, karena akan melihat misalnya mendapatkan tugas. Bahkan tugas ketika dia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, maka dikatakan dia bisa diandalkan, diangkat sebagai karyawan yang bisa diandalkan. Maksudnya seperti itu. Langsung ke aspek-aspek ya, aspek yang suatu hal terhadap kerjanya, tentunya seperti itu. Nah, ini contoh sifat yang dapat digambarkan seorang pekerja diandalkan, yaitu biasanya orang itu mengikuti petunjuk, peraturan, dapat diandalkan, dapat dipercaya, berhati-hati, jujur, dan orangnya tepat waktu. Gimana dengan ekspresi diri masing-masing? Jadi hari ini adalah dengan adanya etika, maka manusia akan lebih dapat menghargai orang lain
baik itu dalam lingkungan intern maupun ekstern. Untuk kemajuan global seperti ini, etika bukanlah hal sepele lagi, karena etika dapat menjadi salah satu penilaian citra baik buruk suatu perusahaan yang Anda gunakan untuk bekerja. Oleh karena itu, perusahaan yang biasanya menekankan pada karyawannya untuk menjaga sikap guna menjaga nama baik perusahaan tersebut. Etika sendiri biasanya terbentuk dari pola kebiasaan hidup manusia itu sendiri. Akan tetapi, lingkungan yang baik juga tidak dapat mendukung sepenuhnya bagi seorang individu untuk berkelakuan baik. Karena pada dasarnya etika adalah kesadaran berperilaku sopan dari dalam diri sendiri. Jadi balik lagi kepada karakter orang, kepada wataknya ya. Mungkin lingkungan akan mempengaruhi ya perubahan-perubahan etika yang terjadi pada dirinya. Namun itu biasanya hanya bersifat sesaat. Karena balik lagi kepada sifat atau karakter yang dimiliki dia yang sudah tertanam di dalam dirinya dia. Terdapat 3 aspek etos kerja, yaitu keahlian interpersonal, inisiatif, dan dapat diandalkan. Tadi sudah dijelaskan masing-masing contoh orang yang memiliki sifat keahlian interpersonal, inisiatif, dan dapat diandalkan. Oke.